Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal mengenai cara mencari arus listrik ya pada rangkaian yang rumit lah, terbilang rangkaian yang sedikit rumit, yaitu rangkaian campuran antara paralel, ini paralel, dan seri ya, ada rangkaian serinya. Nah, jadi pertanyaannya itu disuruh mencari nilai kuat arus pada tiap-tiap resistor atau hambatan. Jadi pada hambatan ini arusnya berapa yang ngalir, pada hambatan ini arusnya mengalir itu berapa, pada hambatan ini arus mengalir itu berapa, dan pada hambatan ini arus mengalir itu ada berapa ampere gitu. Nah, jadi kita akan jawab soal ini. Konsepnya sederhana, yaitu menggunakan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Oke, kita tulis di bawah ya. Jadi kalau masih ingat ya, nah diperbesar ya. Ya, kita singgung sebentar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu rumusnya itu apa? V sama dengan I dikali R. Kemudian ada hukum 1 Kirchhoff. Ya, hukum 1 Kirchhoff itu bunyinya itu I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuk sama dengan I keluar. Jadi ini yang terpenting gitu konsepnya. Ini yang pertama rumusnya, yang kedua ini. Ini bukan rumus, ini lebih ke konsep aja. Bahwa ketika ada arus yang masuk, ini kan arusnya dari baterai yang positif ya, sumbu positif, dia ngalir ke sini. Nah, dia masuk ke cabang ini. Nah, ketika dia masuk ke cabang ini, ke rangkaian paralel ya, ada cabang, 2 cabang. Maka arus yang awalnya semisalnya 10 ampere, dia bakalan terbagi. Nah, terbagi, kemudian ketika nyatu lagi di sini, arusnya kan ngalir gini kan. Nah, ngalir kan gini. Nah, ketika dia nyatu lagi di sini dan ngalir lagi, maka arusnya itu bakalan sama dengan arus yang masuk tadi. Jadi cuma di sini aja dia terbagi menjadi dua. Bukan terbagi menjadi dua ya, tapi terbagi menjadi beberapa ampere gitu. Tapi jumlahnya itu tetap sama dengan jumlah kuat arus di awal atau totalnya. Nah, kalau pertanyaan itu kan kuat arus pada setiap resistor. Nah, sebelum itu kita mau cari dulu arus totalnya berapa, kan kita mesti tahu dulu arus totalnya berapa kan. Nah, kalau masih ingat, rumus untuk mencari kuat arus pada suatu rangkaian paralel, masih ingat nggak rumusnya? Itu ada di video sebelumnya, itu I ya, I sama dengan IX ya. Misalnya I arus pada suatu resistor itu sama dengan arus totalnya, I totalnya dikali R yang selain X, anggap aja RY, per RX ditambah RY ya. Jadi RY itu R yang selain pada ada di hambatannya ya. Jadi yang kita pakai itu semisal kita mau cari arus di sini, berarti yang RY ini yaitu yang arus di bawahnya, resistor di bawahnya gitu, dibagi RX tambah RY ditambah aja ya. Itu kan ditambah, bukan R paralel, jadi beda konsepnya. Ini cuma perbandingan namanya, perbandingan buat nyari arus pada suatu resistor. Oke ya, kita mulai. Jadi ini rumusnya ya, jadi mesti diperhatikan. Jadi kita cari arus totalnya dulu, berarti V sama dengan I dikali R ya kan, berarti I sama dengan V dibagi R. R nya R apa? R total, karena kita mau cari I total. Berarti kita cari dulu R totalnya berapa ya kan. Ini ada rangkaian paralel, kita selesaikan dulu, kita jadikan satu hambatan. Tapi dalam rangkaian paralel ini ada rangkaian seri, jadi dahulukan rangkaian seri di dalam rangkaian paralel gitu. Kalau ini ada rangkaian seri, tambahkan aja kan rangkaian seri, hambatannya tinggal kita jumlahkan. Jadi 2 tambah 2 4. Ya udah. Jadi kalau 4 kan gini jadi gambarnya. Tinggal 2 aja. Nah, ini 2, ini 4 ohm. Nah kan? Karena kita udah satuin ini. Nah, sekarang di bawahnya 4, atasnya 2 ya kan? Bawahnya 4 ohm, atasnya 2 ohm. Kita paralelkan, jadinya 1 per R paralel RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 gitu kan ya. Jadi 1 per RP
sama dengan ini samakan penyebut dengan yang ini, jadinya 2/4 ya kan, dikali 2 kan, ya kan, 1 dikali 2 2, 2 dikali 2 4, iya, 1/4-nya tetap. Nah kemudian apa lagi, kita masukkan lagi nilai-nilainya, ini kita blok dulu. Nah jadinya 1/RP sama dengan 2/4 tambah 1/4, 3/4. Jadi RP dibalik ya, jangan lupa. Ini kan RP-nya di bawah, R paralelnya. Jadi kita kita naikkan ke atas. Ini juga kita naikkan ke atas, kita balik maksudnya. Jadi 4/3 ohm. Nah, ini R paralelnya. R paralel udah ketemu. Ini ada R lagi. Berarti kalau ini R paralel ketemu dengan R lagi, berarti tinggal seri kan, tinggal dijumlah aja kan. Ini kan udah kita satuin tadi kan, hasilnya ini. Kalau kita satuin, kita cari penggantinya, maka jumlahkan aja dengan ini karena dia seri. Jadi R totalnya itu sama dengan 5 ditambah 4/3. Iya kan? Nah, 5 tambah 4/3 berapa? Samakan penyebut dulu. Jadi R sama dengan 15/5 ya enggak? Dikali 3 kan? 5 dikali 3 15. 5 di bawahnya di bawahnya 3 bukan 5, bawahnya 3. Nah, ini 15 tambah 4/3. Jadi sama dengan berapa ini? 19/3 ohm. Ini angkanya enggak ada yang angka bilangan biasa ya, ini pecahan ya, enggak apa-apa. 19/3 R-nya. Ya udah, kita balik lagi ke rumus awal. Jadi kita langsung I sama dengan V-nya berapa? V totalnya 20 volt. Ya udah, kita pakai 20 volt. 20 per H 20 per, ya R-nya ini ya, R-nya 19/3. 19/3 jadinya berapa? 20, 3 nya naik ke atas kan, karena kan dibagi kali 3/19 sama dengan 60/19 ampere. Jadi ini arus totalnya 60/19 ampere. Gak usah disederhanain karena nggak bisa kan, gini aja nggak apa-apa. Kalau dibikin desimal hasilnya ntar nggak akurat gitu ya, karena komanya kadang kita bulatin kan, jadi pecahan aja gitu. Kita udah dapat arus totalnya. Setelah itu apa ya, setelah itu berarti saya hapus dulu. Nah setelah itu kita cari arus pada tiap-tiap hambatan itu kan. Nah kira-kira arus yang masuk, arus yang keluar dari baterai ya, itu sama nggak dengan arus yang di sini? Kira-kira sama nggak? Sama kan? Kenapa sama? Karena dia seri ya kan. Ketika arus di sini terbagi, ya udah di sini aja yang terbagi. Tapi ketika masuk lagi di sini lagi, itu sama arusnya dengan awal. Jadi di sini kita bisa simpulin bahwa ini ya. Nah, pakai hijau aja deh. Nah, bahwa I yang di sini juga sama dengan I total. Nah, kita bikin ya. Jadi I sini itu sama dengan berapa? I total tadi ini 60/19 ampere. Tahu kan alasannya kan? Jadi ya karena dia arusnya seri kan arusnya sama. Ya, pada rangkaian seri nilai arusnya itu sama pada setiap resistor. Jadi disama dengan yang di atas sama yang keluar. Ini kan masuk kan, dia mau masuk ke baterai, ini mau keluar. Sama gitu. Nah, yang perlu kita cari itu arus pada yang di sini ya, yang 3 resistor ini. Nah, coba perhatiin pada rangkaian itu. Di rangkaian paralel ini ada rangkaian seri kan. Nah, di rangkaian seri ini arusnya juga sama. Tapi yang sama itu bukan arus yang di sini. Maksudnya bukan sama dengan arus yang di luar, tapi ketika dia terbagi dua, arusnya terbagi menjadi dua bagian ya. Nggak tahu itu sama besar atau enggak. Nah, bagian yang di sini itu arusnya sama. Jadi kalau arusnya sama, kita bisa apain? Ini kita gabungin dulu karena arusnya sama gitu. Jadi kita gabungin dulu. Jadi kita bikin yang baru, kita bikin gambar yang baru ya. Misalnya gambarnya gini. Nah, yang atas itu tetap, atas itu 2 ohm. Nah, yang bawah itu kita gabungin jadi satu karena dia seri. Seri itu arusnya sama. Kalau sama ya udah, ngapain kita pisah, kita gabungin aja kan.
Logikanya kan gitu. Jadi ini 4 ya kan, tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini baru agak beda. Jadi arusnya itu pasti beda, yang masuk ini beda. Ketika dia arus yang masuk di sini ada arus total sama kayak arus ini. Nah, ketika dia di sini dan di sini itu beda lagi. Kita anggap ini I1, kita anggap ini I2 ya. Nah, nilainya itu beda. Nah, kita cari. Nah, sekarang kita cari I1 itu rumusnya apa? I total ya kan, dikali apa? R yang 4 ini. Karena kalau kita mau cari yang atas, kita pakai R yang bawah. Itu konsepnya. Kakak tulis R4 aja per R 2 ditambah R4. Nah, ya R yang 2 ini tambah R yang 4. Penjumlahan duanya, penjumlahan ya, bukan arus pengganti, bukan resistor penggantinya, bukan hambatan pengganti. Jadi I1 sama dengan I totalnya 60 per 9 dikali R4 nya itu 4 per 4 tambah 6 10. Hasilnya berapa? I1 nya 24 per ini 19 ya, per 19 ampere. Ini dia 24 per 19 ampere. Ketemu kan? Nah, udah ketemu ya udah. Langkah selanjutnya cari yang ini. Rumusnya masih sama. Berarti kita mau cari I2 sama dengan kita pakai I total dikali pakainya R yang di atas. Jadi R-nya yang 2 ampere ditambah, kita tambahkan aja R2 tambah R4-nya sama kayak yang tadi. Jadi I2-nya harus pada resistor ini itu 60 per 19 dikali R2-nya ini yang 2 ini ya, 2 ohm per 6 per 6. Oh iya, ini 6, ini bukan 10, salah ya. Berarti ini 6. Ya kan jumlahnya 6 kan. Nah, 6 ini jadinya berapa ini? 10 40. Ini jadi 40. Ini dikali jadinya berapa I2-nya? 6 10 20 ya. Iya, 20 per 19 ampere. 40 per 19 ini 20 per 19 ampere. Nah, udah dapat deh arus I1 dan arus I2-nya. I1 yang di sini, I2 yang di sini. Nah, kalau kita lihat gambarnya lagi, berarti I yang di sini tadi berapa? Ini 40 per 19 ampere. Tulis di sini ya. Berarti 40 per 19 ampere. Nah, arusnya yang di sini berapa? Ini 20 per 19. 20 per gimana nulisnya? Di sini nulisnya 20 per 19 ampere. Jadi itu arusnya mengalir. Nah, Kak, ini arusnya sama nggak di sini dengan di sini? Kira-kira sama nggak arusnya? Arus yang masuk di sini ya, masuk di sini itu arusnya sebesar ini, 20 per 19. Jadi ketika dia masuk ke sini arusnya itu 20 per 19. Ketika dia masuk ke sini juga arusnya sama 20 per 19 karena seri gitu kan, nggak ada cabang. Arus itu terbagi karena ada cabang aja. Kalau nggak ada cabang ya dia nggak akan terbagi, tetap sama nilainya. Jadi di sini 40 per 19 ampere, di sini 20 per 19 ampere. Coba kita jumlahin 40 19 dengan 20 per 19. Kita jumlahkan, sama nggak hasilnya dengan arus totalnya, yaitu 60 per 19. Sama kan, 40 ditambah 20 kan 60. 19-nya tetap, jadi 60 per 19. Nah, jadi arus totalnya itu tetap sama dengan arus yang terdapat pada tiap-tiap resistor di hambatan di rangkaian paralel. Jadi gitu ya penjelasan tentang ini. Soal sederhana aja sebenarnya, cuma kelihatan rumit. Jadi kalau sering-sering latihan soal pasti bisa kok. Jadi cukup sekian ya cara mencari kuat arus pada hambatan yang berada di rangkaian paralel. Karena kalau rangkaian seri arusnya pasti sama gitu, nggak mungkin beda. Karena itu konsep hukum 1 Kirchhoff. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada koreksi dan pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya.
Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.